يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. Ma'asyiral ustadzat wal hadirat rahimakumullah, bil khusus pimpinan Majelis Taklim kaum ibu Masjid Nurul Falah Al Mukarramah, Ibunda Ustazah Hajah Iis hari ini tidak berkenan hadir. Mudah-mudahan tetap diberikan pemeliharaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Perwakilannya yang setia dengan kita Al-Mukarramah Ibu Nur Simpen, guru kita Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Hajah Arfa, Ibu Ustazah Hajah Niswi, Ustazah Hajah Nur Asia, pengurus Ibu Non dan rekan-rekan pengurus yang lainnya, para tetua, mohon maaf tidak disebutkan, tentunya tidak mengurangi rasa takzim, rasa hormat saya, para sesepuh, para orang tua, para ibu jemaah majelis taklim, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan untuk kita melanjutkan pelajaran kita yang ada di dalam Al-Qur'an, surah Al-Imran ya. Surah Al-Imran ayat 182. Sekarang 182, 181. Walayah sabanna aja pokoknya. Sebelum apa sesudah? Bukan, maksudnya walayah sabanna udah kemarin. Oh iya. Laqad sami Allah. Iya, ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Ayo. 1, 2, 3. Laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Anbiya apa? Anbiya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq. Yuk. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq wa naqulu dhuqu adzabal hariq wa naqulu dhuqu adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa
ليس بظلام للعبيد وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا sudah hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar yuk hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar udah masih lanjut. Hah? Belum ada belum sampai ayat. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum falima qataltum. Nanggung ya? Oh masih jauh. Yuk, Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum sadiqin falima qataltumuhum in kuntum sadiqin udah ayat Sadaqallahul azim. Mestinya tadi berhentinya di ta'kuluhun nar ada ayat. Ada. Di ta'kuluhun nar tadi di atas. Dah. Hah? Iya ada ayat. Oh kola tapi bukan ayat ya. Oh iya. Ya udah situ aja dah. A'udzu billahi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu inna allaha faqirun wa nahnu aghniyah sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya wa naqulu adzabal dzalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laisa bidzallamin lil abid alladzina qalu inna allaha ahida ilaina alla nu'mina bi rasulin hatta ya kata itu ya. Sekarang hatta dah. Hatta. Ayo.
Nggak kuat, nggak kuat. Tadi apa yang ngeden? Ayo hatta sekarang. Hatta ya nabil tak ulunna jangan rasulun, rusulum. Ulang. Mana ya? Tak kul. Ayo kul. Kul laqad ja'akum rusulun min qabli qultum in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Coba lagi baca a'udzu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniyah. Jangan agnia. Belum. Ayo. 1, 2, 3. Sanak Rasul aja kali ya, udah ya. di Rasul aja dah sambil di Rasul. Coba ulang. Mana tadi ya? Aladi aja deh, Rasul. Alladzina qalu coba sampai nanti saya berhentiin. Alladzina qalu inna Allaha ilaina ala nu'mina bi rasulin. Dah sampai situ aja li Rasul. Baru hatta ya diana. Ulang. 1, 2, 3. Udah sampai situ bil bayinat. Terus wabil ladzi kuntum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Sadaqallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'allahu laqad qalqala surah sami'allahu Allahnya lafzul jalalah
Allahnya lafzul jalalah alif lam syamsiyah. Terus qaulal qaul sifat lin qaulal alif lam syamsiyah di matabi'ina qa matabi'ilu madda ismun fasil. Terus kemana? Inna wajibul apa tadi? Nun musyaddadah wajibul Allahnya lafzul jalalah alif lam syamsiyah. Lam jalalah tafkhim mad asli. Innallaha faqih. Matabi'i ra'nya tafkhim faqiru. Tanwin ketemu wawu. Idgham bi gunnah. Tanwinnya apa? Dhammatain, fathatain, kasrotain, dhammatain. Wanah nu Ibu kalau baca ghain itu jangan jangan jadi direndam di dalam sini nih agnia gitu ya, gitu ya, agnia. Jangan 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 ya, magdu enak di sini nih Bu, gitu ya, kayak kha gitu. Magdubi tadi apa? Agnia apa itu? Agnia mad wajib muttasil. Sanak tubuh. Nah, bikin kaf juga jadi sini aja nih. Sanak ka. Sanak tubuh. Kalau perlu ibu-ibu pegang nih, ini ibu nih, sanak tubuh supaya berasa. Matabi'i qa, matabi'i lu, matabi'i waqat lahumul alif lam Qamariya iklab nun mati ketemu ba ambiya. Ambiya mad wajib muttasil bi mad sifat lin bi ri-nya tarkik ya bi ghairi haqq qalqalah kubra. Makanya didengerin ya, haq. Udah deh ya, segitu aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu fakir. Fakir itu apa Bu? Miskin. Ibu, fakir ini lebih miskin daripada fakir. Fakir ini lebih miskin daripada fakir. Ya, jadi fakir lebih parah gitu daripada miskin. Kalau miskin dia punya pemasukan, punya gaji. Selain gaji apa? Punya pendapatan lah gitu ya. Punya pendapatan setiap bulan tapi kurang. Setiap bulan dapat uang 2 juta, 1 juta. Kurang apa lebih? Kurang. Makanya ibu-ibu ada yang namanya UMP ya. UMP itu apa sih artinya? UMP sekarang UMP atau UMR. Upah minimum regional. Nah, itu upah minimum. Jadi paling sedikit sekarang orang gajinya itu yang sedang 4 jutaan. 4 juta setengah ya kalau nggak salah sekarang. Oh gitu. Anggaplah yang paling rendah 4 juta setengah gitu. Jadi kalau kurang dari 4 juta setengah itu yang udah dapat gaji 4 juta setengah, 5 juta udah nggak masuk ke dalam fuqara tuh Bu. Udah nggak masuk ke dalam masakin. Nanti kalau ada pembagian zakat, Satpol PP nggak dapat bagian tuh. Ya, dia udah UMP. Jadi jangan salah.
Satpol PP itu sama guru itu. Guru di SDN. Sama. Orang sama. Kenapa? Iya, pas Satpol PP kan orange, pasukan orange. Pasukan orange itu dia akan dapatnya UMP. Jadi tapi ini lagi ngomongin zakat. Lagi ngomongin zakat, bukan lagi ngomongin sodako. Kalau sodako umum buat siapa aja. Ibu-ibu itu bukan sodako, itu namanya it'amut ta'am. Jadi ibu-ibu, subhanallah, Islam itu ada sodakoh, ada hadiah, ada it'amut ta'am. Jadi kalau it'amut ta'am itu tanpa batas. Orang kaya juga dapat. Kayak maulid ibu-ibu, ada it'amut ta'am itu cakep ibu-ibu. Apa emang di tempat maulid orang miskin? Kagak. Jadi kalau yang dapat zakat itu ibu-ibu, dapat sodako, dapat zakat itu nggak boleh orang kaya, orang miskin. Jadi kalau orang kaya dibagi zakat, mesti diambil tuh bu. Kalau dia terima aja. Ya. Nah kalau diterima aja, salurin. Kasihan yang zakat. Ibu misalnya gini, tahun ini ibu harus mengeluarkan zakat sebanyak 5 juta. 5 juta 2,5% dari uang jumlah ibu dalam 1 tahun. Misalnya, kan mestinya kan ibu-ibu 83 dikali 1.600.000 berapa duit? Udah berapa ya? Berapa sih bu? Gini aja dah, ibu Ponon mana sih nih bendahara? Lagi tawa aja. Ibu misalnya, ibu kalau ngitung 83 ibu nggak bisa, ngitungnya 100 deh. 100 gram dikali 1.600.000 berapa itu? Agak bisa juga. 1.600.000 dikali 1.600.000 dari mana? Dari harga emas 1 gram gitu. Nah itu lagi yang nginginin HP 83 aja, jangan 160 juta. Bukan, jangan 100, kegedean. 83 gram 85 gram 85 gram dikali 1.600.000 berapa? Masa? Bukan jumlahnya 1.600.000 dikali 85. Kali nih, ibu punya duit setahun sejumlah kayak begitu. Kalau yang nggak punya gaji gimana? Kalau yang nggak punya, usahawan emang nggak punya gaji? Nggak punya gaji usahawan. Orang dagang nggak punya gaji nggak? Tapi punya duit banyak nggak? Banyak. Emang gajian doang. Banyak orang dagang. Berapa? 83 kali 1.600.000 dari tadi. Berapa? Wah, banyak banget ya. Agak punya duit. Sekarang gini, 132 juta dibagi 12. 132 juta dibagi 12. Enak nih kalau ada anak muda. Iya. 6 juta. 12 juta. 12 juta. 12 juta. Ibu UMP itu 5 juta tadi kan? Nah, itu kan hampir-hampir. Ibu kalau UMP dia bukan kaya, bukan miskin. Yang standar, makanya kan upah paling minim masih boleh kali itu dia. Jadi kalau yang udah pendapatannya sebulannya 12 juta, dia nggak boleh dapat zakat. 12 juta ya? Iya, 12 juta. Giliran begini aja, saya kagak dapat gaji 12 juta nih, jadi dapat zakat. Ngarap pengen dapat zakat ibu. Ngarap apa? Ngarap pengen bebas dari zakat.
Mestinya kita ya Allah mudah-mudahan kita dikasih rizki biar banyak lebih dari lebih dari 5 juta gitu ya supaya bisa bayar zakat, mestinya begitu kita. Nah, jadi ibu-ibu apaan sih, mau ngomong apa sih? Kalau yang punya uang per bulannya 12 juta berjumlah dalam 1 tahun itu 12 juta kali 136 juta. Ibu-ibu 12 juta belum tentu 12 juta plak-plak kan mesti ada biaya ini gitu kan. Nah, ibu dia dalam 1 tahun punya tabungan 136 juta, dia harus keluarkan 2,5%. Ya 2,5%. Itu orang kaya. Buat kita yang belum sampai ke situ, kita sodakoh. Sodakoh. Jadi ibu-ibu kalau sodakoh, zakat itu buat orang miskin. Sodakoh buat orang miskin. Terus orang yang kaya emang nggak boleh dapat? Boleh. Bentuknya apa namanya? Hadiah. Hadiah, ya Bu ya. Terus ibu-ibu it'amut ta'am itu dapat itu semua. Orang kayanya, orang miskinnya, orang sedangnya. Maulid itu it'amut ta'am. Ya. Jadi ibu-ibu it'amut ta'am itu berada di strata yang paling tinggi. It'amut ta'am tuh lebih dari zakat, lebih dari sedekah. Paling rendah zakat. Kenapa? Kalau zakat cuma setahun sekali. Kagak punya duit, kagak zakat, kagak sedekah. Enggak. Kalau kita nggak punya duit, nggak zakat tapi sedekah. Gitu kan? Jadi ibu-ibu karena memang ini mau ngomongin duit. Mau ngomongin duit. Itu lagi ngomongin apa? Mereka mengatakan bahwa Allah itu fakir. Fakir itu miskin. Lebih dari miskin dia punya pendapatan 4 juta doang, 3 juta doang, sekarang kagak cukup 3 juta, maka dia masuk ke dalam golongan orang miskin. Nanti kalau ada bayar zakat dia dapat tuh Bu. Makanya yang jadi orang kaya yang tadinya kemarinnya tercatat jadi fuqara wal masakin, pas tahun besok dicantumin lagi jangan, atau diambil nanti disalurin lagi. Kalau enggak disalurin kasihan itu yang zakat, berarti dia sudah menyalurkan uang 500 ribunya ke orang yang bukan berhak. Jadi kurang dia 5 juta diambil 500, jadi dia masih kurang tuh tahun itu dia bayar zakat 500. Pas giliran nih yang zakat nih tahu kalau dia udah berubah keadaannya, udah nggak layak dapat zakat, dia harus keluarin tuh. Jadi ini dianggapnya bukan zakat, dianggapnya hadiah atau sedekah lah gitu ya, hadiah lah gitu Bu. Karena memang dia bukan orang miskin, maka mau diminta kagak enak, ya kan? Namanya orang udah ngasih, Bu maaf Bu. Ternyata ibu orang kaya, udah bukan orang miskin, ya udah deh bawa sini aja deh duitnya deh, gitu kan? Kira-kira ada nggak yang kayak begitu? Ada nggak orang yang kaya kagak doyan duit? Ada nggak orang yang dikasih duit 500 ribu nggak diambil? Padahal dia orang kaya, ada nggak? Enggak, saya dibagi duit 500 ribu saya ambil. Ya saya masih fisabilillah Bu masuknya. Saya masuknya sabilillah. Jadi kalau ibu-ibu mau ngasih duit sama saya boleh. Masuk ke dalam sabilillah tuh, ngasih Bu Ustazah Haja Arfah gitu, ngasih Ustazah Haja Neswi, Ustazah Haja Nur Asia, masuknya ke sabilillah. Jadi untuk menyelamatkan ini orang yang harusnya bayar zakatnya 5 juta jadi kurang gara-gara dikasih ke kita salurin. Jadi makanya ini kita usah juga jangan pada serakah. Dapat serakah nggak mau bagi-bagi, beras dapat banyak, kasih fuqara wal masakin. Jadi berbagi juga. Kan guru, ibu-ibu kalau maulid kan dapatnya banyak banget. Nah, ibu-ibu mah cuma seperempat. Saya mah dapatnya sekilo. Iya, ibu dapatnya seperempat, saya dapatnya setengah kilo gitu. Banyak di rumah, sekarang belum banyak, orang baru 3. Ya.
Jadi kalau ngasih guru mah jangan takut Bu. Karena apa? Karena guru ngerti. Ya harus dikemanain gitu. Benar, guru punya yayasan ngechat tuh. Ya jadi ibu. Nah kalau fakir, ibu-ibu dia serabutan, nggak punya penghasilan tetap. Itu dia harus lebih dikasihnya. Maksudnya harus lebih dapat perhatian gitu. Fakir. Ini bukan lagi ngomongin, sebetulnya kita bukan lagi ngomongin fakir miskin. Ini lagi ngomongin pernyataan orang-orang yang tidak beriman bahwa Allah itu fakir. Wa nahnu aghnia. Nih Bu, sebetulnya yang kemarin nih Bu, saya mau ngomongin yang kemarin dulu nih. Yang tadi sebetulnya katanya mana tuh tadi? Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadlih, dan tidaklah wala yahsabanna, dan janganlah orang-orang yang pelit dengan apa yang Allah berikan daripada karunia-Nya itu baik buat dia. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan harta yang diberikannya itu buruk buat mereka. Kenapa? Karena mereka pelit. Ya. Jadi orang-orang yang pelit jadi orang wala yasabanna alladziina yabkhuluna bima atum, dan orang-orang yang pelit jangan mengira apa yang Allah berikan kepada mereka daripada karunia-Nya itu baik buat mereka, tapi malah itu buruk buat mereka. Kalau mereka diberikan harta banyak tapi diamalkan dengan sebaik-baiknya ke tempat yang baik, itu bagus. Tapi kalau dia kuasain sendiri, ya Bu ya, nggak dibagi-bagi, biarin aja nanti rusuh, dimasukin ke dalam rumahnya, sampai pintu-pintunya diambilin. Nah terus lain lah gitu. Nah terus ibu-ibu, lah iya orang jam tangannya sekarang lagi dicari loh Bu. Oh dia ketemu, ditangkap kagak? Anak kecil, terus anak kecilnya ditangkap. Punya jam tangan sampai 15 miliar, punya duitnya berapa itu kalau kayak begitu? Nah 15 miliar apa 1,5 miliar? Hah? Oh bukan ya. Ibu punya, ibu-ibu jam tangan 15 miliar, punya duit juga kagak 15 miliar. Iya. Udah. Ya ibu-ibu, dah. Ibu ini kalau saya baca tafsirnya, ini bukan ngomongin pelit harta, ngomongin pelit ilmu. Jadi pelit itu bukan cuma harta doang, ilmu juga. Ada istilah pelitnya. Oh beda, pelit lo. Jadi kalau punya ilmu jangan pelit-pelit, bagi. Kenapa ibu-ibu suruh dibagi? Makanya ibu-ibu saya ini ngajar bukan sok-sokan pinter, bukan. Ya pengen berbagi, jangan sampai saya dibilang pelit. Kan ibu-ibu kalau kita berbagi kan nanti bisa dimanfaatkan. Gitu kan? Beda. Iya tuh. Yang pada pintar-pintar. Ibu, coba Nurbaiti. Nurbaiti. Jadi ada ibu-ibu subhanallah. Saya dapetin ada sekelompok bukan anak ya, ibu-ibu muda yang pada belajar. Itu setelah dia lulus, mungkin Nurbaiti masuk ke dalam golongan situ, nggak tahu ya. Jadi dia di daerah dekat rumah saya. Jadi ibu-ibu nih satu kelompok nih, dia pas giliran dapat ijazah bahwa dia sudah layak untuk ngajar, dia mesti nyari murid. Tapi ibu-ibu kalau kita nyari murid kayak kegeeran banget gitu ya. Jadi bingung juga gitu. Jadi dia harus cari murid untuk apa? Untuk bisa mengamalkan ilmunya. Itu kayak begitu Bu. Jadi pas giliran dia merasa mampu, dia harus bisa memberikan ilmunya minimal. Ini bagus nih ya. Ini bagus berarti. Kenapa? Ada orang Kalimantan saja belajar. Dia ngajarin ibu-ibu. Orang kan udah meninggal. Jadi kalau misalnya kayak Ustazah Arpah nih, ibu-ibu yuk kita ngaji yuk kalau hari Rabu.
misalnya guru kita lagi guru kan saya cuma 2 kali ngajarnya gitu kan, saya cuma 2 kali ngajarnya, berarti kan 2 kali kan kosong nih, jangan cuma Yasin Latif doang. Yasin Latif pulang kan sayang, nanti pas giliran asar baru pulang, isinya apa, belajar satu-satu. Nurbaiti beda, Koji Arpa, kemudian Ustazah Neswi, Ustazah Nur Asia diambregin sama guru-guru. Udah belum? Udah mulai belum? Udah. Alhamdulillah. Iya. Saya yang Jangan bilang begini, saya mah kagak bisa. Jangan begitu. saya yang bodohan mau. Nggak boleh. Belum loh. Ibu-ibu, kita juga ngajar jangan sok-sokan juga. Yang kagak bisa diajarin. Lagi kagak mungkin. Kita nggak bakalan mungkin ngajarin yang nggak bisa di kita. Kita ngajarin yang sesuatu yang kita bisa gitu. Ya, coba ibu-ibu, 5 orang bisa, lama-lama berapa orang yang bisa? Iya banyak. Jadi yang bisanya. Kenapa? Karena kita nggak pelit. Jadi sebetulnya tuh di atas tuh tadi yang katanya tadinya mau baca Nurbaiti tadi ngomong walaya sabanal ladzina yabkhulun, itu tuh kalau saya baca tafsirnya itu tafsir tentang mengenai pelit terhadap ilmu. Ibu jangankan, ibu itu akhirat ya, dibawa ke itu kan pelajaran akhirat, nanti dibawa ke akhirat. Jangankan yang dibawa ke akhirat, ibu dunia aja, jangan pelit. Kayak misalnya nih ibu laris nih, jualan combroknya, enak banget jual combroknya. Terus ada ibu-ibu yang mau jualan combrok, saya pengen minta resepnya. Enggak ibu-ibu, tangan kita masing-masing berbeda-beda. Iya, rezeki kita berbeda-beda. Ya, ibu-ibu takut kesaingan, enggak bakal kesaingan. Iya, ya rezeki dari Allah sudah ditentukan oleh Allah dan tangan kita berbeda. Ini kagak ada matchingnya. Nah, dia tuh ada, ya Allah ibu-ibu, saya tuh saking detailnya, sampai saya ukur-ukur, ibu berapa sih bawangnya ini? Pas jadi mah kemana itu, bumbu di mana, air kemana, sayuran kemana? Iya, padahal dia nyatu itu bu. Iya tuh sayur nyatu, tapi rasanya kagak nyatu. Nggak kayak dia yang ngajarin kita itu. Dunia juga kayak begitu. Coba ibu-ibu, pas giliran dikasih resep sama kita, terus dia jualan, jadi ladang buat dia cari apa? Cari rizki, apa itu enggak memakmurkan dia? Ya, yang tadinya dia nggak bisa bikin combrok jadi bisa bikin combrok, walaupun enaknya kita kagak tahu, bisa jadi lebih enakan dia ya. Pas giliran enakan dia, larisan dia tuh, saya nyesel saya kasih ilmu. Jadi beda, jangan. Jadi kita juga nih bu, kita yang ngajarin ilmu akhirat bisa lebih larisan dia daripada kita. Ibu-ibu coba, kayak Syekh Saman itu muridnya siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi di Kalisari Syekh Abdul Qadir Jailani enggak top. Yang ngetop siapa? Syekh Saman. Jadi bisa jadi yang diajarin sama kita ilmu akhirat ini ngetopnya bisa lebih pintar yang diajarin. Iya, lebih pintar yang diajarin, bukan karena ketekunannya, karena memang udah nasibnya dia. Iya, ibu-ibu sekolah kita sama, ngaji kita sama, tapi dia mah bisa mimpin Yasin, padahal bacaannya juga belum tentu makronya bagusan dari saya. Kata yang belajar bareng-bareng nih, ya Allah saya mah nggak jadi apa-apa, dia mah jadi, walaupun kayak begitu emang udah diangkat sama Allah kayak gitu. Iya Allah. Nanti dilijam, aljamahu wa bilijamin minanar man kataman ilma
man kata mal ilma aljamahullahu bilijamin minan nar. Lo beda. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, niscaya Allah akan sengkek tuh, Bo. Oh, sekarang mau, alhamdulillah. Kadang-kadang banyak pada nggak pede. Kebanyakan ibu-ibu gurunya mau ngajarin, ibu-ibunya kagak mau ngaji gitu sekarang mah. Sekarang, ya, jadi ibu-ibu itu di atas, tapi ini udah berubah lagi ke mana ke Annahu sallallahu alaihi wasallam kata Bama Abi Bakar ila Yahud Bani Qainuqa yad'uhum ila Islam ila iqamati shalah ila wa ita'iz zakah wa ayyuqridullah qardan hasana. Jadi ibu-ibu Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, kemudian itu ngajak ini di Mekah nih Bu, orang Yahudi Bani Qainuqa ngajakin masuk Islam, mendirikan sholat, memberikan zakat, terus kasih pinjaman. Ibu-ibu repot juga ya. Jadi sebetulnya utang piutang itu diajarkan dan dibenarkan dalam Islam. Kenapa ibu-ibu sekarang banyak pinjol? Kita kesesat sama pinjol karena kita susah kalau mau minjem duit. Kagak ada yang mau ngasih. Lagian salah ibu-ibu juga sih. Minjemnya rajin, bayarnya kagak. Itu. Jadi akhirnya yang minjemin itu kapok. Cukup sekali saja. Kayak begini, Pok Non duitnya banyak. Iya, lah iya uang kas ibu-ibu, ya kan? Dikumpulin, ada sisanya 100.000, ada sisa 100.000. Habis dikasih ke oh lebih, anggaplah 200.000. 200.000 ibu-ibu sebulan 200.000, setahun berapa? Ya 2 juta ya, 2 juta. Misalnya saya datang ke ponon minjem duit dong, nah, dikasih bersama. Emang duit nganggur, duit umat, nggak apa-apa dipinjemin ponon. Kagak dibayar. Ya itu. Pas giliran ponon mau serah terima keuangan, catetannya doang ada, duitnya ableng-ablengan di mana-mana di orang. Akhirnya ibu-ibu pas tahun besok duitnya banyak lagi karena jamaah pada beramal. Tuh saya datang lagi ke Pok Non, orang tahu, iya Pok Non lagi duitnya banyak nih, Pok Non minjem duit. Ya Allah, bukan kagak mau minjemin, ada peraturan baru kagak boleh dipinjemin katanya. Padahal ibu-ibu. Tapi biasanya yang tanggung jawab tuh yang pemegang, bukan minjemin. Tapi tetap kalau pas itu waktu kita kan akhirnya Pok Non yang mesti nanggung. Kan sekali nanggung mending. Lah kalau berkali-kali, ya iya itu jadi salah kita juga. Padahal ibu-ibu kita nggak perlu ke pinjol, nggak perlu ke bank. Ya itu bank itu ngejirat banget Bu. Iya, ibu maaf Bu. Saya kalau nggak punya duit, saya punya emas saya sekolahin, saya kuliahin Bu. Kalau saya jual nggak ada ketertarikan saya buat beli. Jadi saya kuliahin, dikuliahnya ke Islam, ke BSI. Itu ibu-ibu nggak tahu saya selalu tepat waktu bayarnya. Ya, tapi ibu-ibu saya dengar tuh kalau yang namanya pada nabung deposit, pas giliran belum waktunya kena penalti, itu bayarnya gede. Gitu Bu, itu nabung. Bukan minjem, duit kita, tapi kena penaltinya. Nenek-nenek kagak ngerti sama penalti. Jadi nggak perlu kita main bank, nggak perlu kita pinjol. Udah aja duit kita nggak perlu banyak-banyak ada di rumah kita. Seadanya aja, sekebutuhan kita aja. Yang lainnya kita sebarin, kita pinjemin. Pahalanya gede nggak? Gede ibu-ibu, ya Allah. Ada orang nasabah ini. Apa sih anak siapa dong? Ibu Noni. Oh, Pok Non anaknya. Iya. Ya. Ibu-ibu
Ustazah ngomongin bank aja ya. Oh, orang saya kerjanya di bank. Bang, saya ke BSI, saya pokoknya selalu ke BSI. Ibu jangan konvensional. Sejelek-jeleknya BSI, ibu-ibu masih bener. Karena apa, di dalamnya ada dewan itu, Bu. Dewan para ulama yang mengatur keuangan kita. Iya. Jadi ini Bu lagi ngomongin apa, Bu? Lagi ngomongin yang nyimpen di BRI. Bukan syariah. Jadi ibu-ibu nggak perlu kita punya duit banyak-banyak di rumah kita. Itu apa disebar-sebarin tuh Bu, duit. Ya kan? Waktu kemarin jarah, ngomong jarah lagi. Iya, iya. Itu kan disimpan duit segitu banyak buat apa ibu-ibu? Iya. Aman kagak ibu-ibu kalau kita naruh duit di rumah? Kagak aman. Kagak aman. Udah kita sebarin aja, pinjemin. Pinjemin. Pas nanti dia tulis siapa yang minjem, mulanginnya kapan? Agak tepat kadang-kadang. Iya, susah ya. Kenapa? Kan saya bilang salah ibu-ibu. Udah dipinjemin kagak mau bayar. Akhirnya ibu-ibu kita kagak mau nolongin orang. Kagak mau minjemin orang. Iya. Wah, pas giliran datang, ya Bu, maaf Bu, ini aja saya mah ngasih aja, nggak usah pakai dipikirin, kasih aja 10.000, 20.000. Iya, daripada minjem kagak dibayar. Tapi kalau kita yang ini nggak mulai, tapi udah ditagih berkali-kali kan nggak bisa bayar, terus kita ikhlasin aja gitu. Oh cakep, tapi satu orang kalau misalnya banyak, Ya, kita kan banyak. Orang aja nggak banyak. Ibu-ibu nanti di akhirat, tapi jangan dibiasain. Iya. Jadi ibu-ibu nanti nih kayak Bu Nur Simben nanya gini, kan kita udah ketagih, ya udah daripada kita nyesek, kita ikhlasin aja. Kita ikhlasin aja. Nanti ibu-ibu pas giliran di hari kiamat, kita lewatnya lagi jalan-jalan nih Bu di surga. Ya di halaman surga. Waduh, iya kita dong, jangan ngomong siapa kita. Ini lagi menghayal gitu ya. Kita lagi jalan-jalan. Terus kita nanya nih, ya Rob, itu gedung punya siapa istana? Jadi ibu-ibu di dalam surga banyak istana-istana Bu. Apakah itu punya nabi siapa? Punya wali siapa? Wali mana gitu? Saking kayaknya enggak pantas buat kita. Oh tidak, itu bukan buat nabi, itu bukan buat para aulia, itu buat kamu. Gitu. Buat kamu, kalau kamu ibu-ibu mau bayar waktu dulu, kamu temennya ngutang, dia nggak bayar utang karena memang ketiadaan, tapi kamu nggak kasih, gitu. Jadi dapat istana itu. Pastinya ibu-ibu saya pernah cerita kayak begitu, terus ada yang nanya kayak begitu. Bu, kalau 100 Allah sih nggak menyia-nyiakan usaha kita ya, 100.000 juga ada nilai. Ada yang sampai 5 juta ibu-ibu diikhlasin. Tuh Bu. Hah? Ada Teman saya ada. Aku luar biasa saja. Iya. Itu temen itu tangga saya tuh di. Kalau saya lucu, aneh, tapi unik. Ibu orangnya semuanya di 6. Nah, Dari 600, 6 juta, yang paling gede 60 juta. Wah, tuh kalau sama dong. Itu semuanya di 6. di 6. Di atas 6. Makanya berkah sekarang ya. Jadi saya bilang ke 6 udah bingung. Waduh, jangan pulangin ini dia. Oh gitu ya. Kalau kira di 6 nggak ada dipulangin. Kalau di selain 6 dipulangin. 600, 6 juta. Ada 60 untuk paling gede ya 60. Ya Allah. Tapi ya udah lah. Ibu-ibu kan dapat istana. Terus pas giliran suatu saat dipulangin.
Bilangnya dibayar. Dibayar. Misalnya 5 juta nih gitu ya. Ya Allah Bu, saya dulu punya utang sama ibu. Udah lama, udah berapa tahun gitu. Saya inget terus, tapi memang saya nggak ada duit. Sekarang alhamdulillah saya ada duit, saya mau pulangin. Gitu. Kira-kira mau diambil apa enggak? Biasanya kadang-kadang ada yang diambil separuh, kadang-kadang. Kalau nggak diambil ibu-ibu, itu istana akan tetap buat ibu. Tapi kalau diambil, itu istana enggak. Gitu. Tapi ibu-ibu kita nggak bisa sampai ke situ ngasih uang pinjaman, ya Bu ya. Apalagi saya kagak bakalan saya. Ada yang diambil Tapi kita cari yang lain. Baca Qul huwallah 11 kali, ba'da subuh, ba'da maghrib. Itu buat apa? Supaya kita dapat istana dalam surga. Menyamai apa? Menyamai orang yang membebaskan utang. Nah, kalau ngebebasin utang yang memang cuman diapain ya Bu ya? Cuman dikelecek-kelecehin aja kita, yang ngerti nggak dikelecehin? Kan ada ibu begini Bu, padahal Allah nih udah kasih nih uang buat bayar. Dia mah baik ini gitu, tuh salah tuh kayak begitu tuh. Gimana itu? Iya, akhirnya dia pakai dulu buat apa? Itu pinjaman ditunda-tunda. Padahal Allah udah kasih. Ibu-ibu jangan takut. Apapun kebutuhan kita akan Allah berikan. Cuman kita kadang-kadang salah. Waktunya kurban, ibu-ibu, Allah sediain uang buat kurban. Ibu pakai buat beli baju misalnya 200.000, berarti kurang nggak duitnya? Iya kurang. Harganya berapa duit Bu Ibu? Itu 4 juta. Dibelanjain sama ibu 500.000, kurang nggak? Kurang. Akhirnya nggak bisa beli kambing. Kayak begitu tuh Bu. Ya Allah. Ini mah nenek-nenek sih yang diajak ngomong. Kalau nenek-nenek mah udah kagak ada kepengenan ngutang, udah kagak kepengenan beli ini beli itu. Tapi juga Ya, masukan udah bagus aja. Masukan udah lain. Ibu-ibu pemasukannya nggak seberapa. Kenapa? Karena memang Allah tahu kebutuhan kita sudah nggak banyak. Iya. Ibu-ibu sekarang emang masih nguliahin anak-anak? Kagak. Saya udah nggak nguliahin anak-anak, nggak ngebiayain anak-anak. Makan tinggal cuman berdua. Seapa sih? Gitu kan? Iya. Makanya Allah kurangin, dikasih rezeki kita buat anak kita. Iya. Anak kita sekarang yang banyak duitnya. Supaya apa? Anak kita juga sih kayak begitu ya. Namanya emaknya udah sedikit dapat duitnya, emang udah dibagi sama Allah ke sono bagiannya. Iya, supaya apa? Buat tanda bukti bakti anak kepada orang tua, bagi tuh orang tua. Kagak gitu ya. Jam berapa? Kurang 1 menit. Ya, jadi ibu-ibu lagi ngomongin nih, Ban Busok, saya kagak sholat, saya kagak zakat, saya kaya. Apa itu? Jadi ibu-ibu suruh zakat itu sangkanya Allah yang butuh. Allah mah kagak butuh. Ibu, Allah suruh kurban kita ya. Apa Allah yang butuh? Bukan. Buat dibagi-bagi lagi. Sodako emang Allah yang butuh? Kagak. Ibu-ibu kita suruh sholat, apa Allah yang butuh? Enggak. Buat kita. Buat kita. Sanak tubuh maqalu. Dikit lagi Bu. Sanak tubuh maqalu wa qatlahumul anbiya bi ghairi haq. Kami akan catat apa yang mereka katakan. Kata Allah, aku akan catat apa yang mereka katakan. Dibilang Allah katanya fakir. Mereka adalah orang yang omongan kita sekarang ibu-ibu. Kalau kata Ustazah Arfah, ludah kalau udah jatuh nggak bisa dijilat, gitu kan ya. Tapi tercatat di Lauhil Mahfuz sana oleh Rokib dan Atid, dicatat ibu-ibu. Silahkan ngomong, tapi nanti ibu-ibu, ya Allah, itu omongan kalian, kata Allah. Allah marah.
wa qatlahumul anbiya bighairi haq, dan membunuhnya mereka akan para nabi dengan tidak benar. Jadi ibu-ibu tuh kerjaannya orang-orang Yahudi itu adalah ngebunuh-bunuhin para nabi. Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh. Siapa? Oh, Sayyidina Ali ini lagi ngomongin kaum Yahudi. Jadi nabi-nabi zaman dulu itu banyak meninggalnya karena dibunuh. Ya. Apakah Nabi Muhammad juga dibunuh? Hampir terancam dibunuh. Hampir terancam dibunuh, makanya suruh hijrah sama Allah ke Madinah. Supaya apa? Supaya banyak yang membela. Tapi ibu-ibu terancam juga dibunuh Nabi kita. Tapi ibu-ibu, takdir yang Allah berikan kepada Nabi kita adalah Nabi meninggalnya enak di atas pangkuan Sayyidatna Aisyah. Tapi ibu-ibu, walaupun Nabi tidak meninggal di medan juang, tapi tercatat Nabi mati dalam keadaan mati syahid. Ya. Nah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai situ aja, ya Bu ya. Duhu adzabal hariq, rasakanlah azab yang sangat pedih yang membakar mereka. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.